Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengamat otomotif abal-abal yang duit THR-nya untuk servis motor, gimana ini? Udah cair atau malah dipotong? Iya salam. Melihat mobil, pasti yang kita lihat dulu adalah merek bor, terutama bagi orang Indonesia dengan harga jual stabil dan spare part berlimpah. Tapi, pernahkah kalian merasa bor, setangguh apa kendaraan kalian di saat menyalip sebuah truk dengan waktu tertentu? Ya, jangan sampai gagal nyelip. Besoknya masuk berita bor. Naudzumin dalik. Nah, di konten ini kita akan membahas penting mana torsi atau horsepower bor. Atau pertanyaannya, duluan mana horsepower atau torsi? Gak beda jauh dengan telur sama ayam, duluan mana? Pertanyaan yang membodohkan itu, Met. Jelas-jelas duluan telur lah. Telur netes jadi ayam. Telur ada karena ayam bermain cinta, jadi ayam duluan. Lah, bocah, ayam kan juga dari telur. Lanjut ke pembahasan bor. Banyak para pengamat otomotif abal-abal yang suka nonton YouTube dan mendengarkan kata horsepower, horsepower, torsi, 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 mentotor gusi. Tapi ia tak tahu apa itu sebenarnya torsi dan horsepower bor. Kalau di YouTube bilang torsi itu adalah tahu sumpel, ya mungkin kalian ngikut aja. Makanya kita bahas bor. Kemunculan horsepower atau HP itu berawal dari tahun 1770-an yang dikeluh kesahkan oleh seorang ilmuwan Skotlandia yang bernama James Watt. Ya, siapa yang tak kenal sosok ilmuwan satu ini bor? Angkat jempol kaki. Si James ini adalah penemu dari mesin uap pada saat itu, dan ia membuat beberapa versi mesin dengan berbeda ukuran dan tenaga. Makanya ia menstandarisasi tenaganya menggunakan kata horsepower yang sama dengan 745,7 watts. Gua juga heran, kenapa harus kuda bor? Kan bisa tuh macan kek, badak, monyet. Gak usah lihat ke saya ngomongnya monyet. Sepertinya si Mehmet ini lagi PNS bor. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Iya salam. Hal itu ternyata pada abad 18 kuda menjadi salah satu hewan kuat untuk menjalankan mesin bor. Makanya saat itu si James membatasi mesin buatannya dengan berbagai versi horsepower. Ya, agar lebih enak saja konsumen milih bor. Dan jika ditanya duluan mana torsi atau horsepower, jawabannya ya torsi. Karena torsi itu sama dengan sebuah gaya dan jarak. Jadi seperti ini bor. Sentakan dari ledakan ruang bakar mesin akan menimbulkan gaya yang mendorong piston agar kruk as bisa berputar mengelilingi satu titik. Nah, putaran inilah yang disebut torsi bor. Sederhananya, torsi adalah suatu gaya yang dikendalikan jarak untuk memutar sesuatu. Ambil saja contoh membuka baut bor. Ketika ada jarak menekan dari kejauhan, itu akan memasok torsi untuk memutar baut. Dan jika semakin panjang jarak yang dipakai, itu akan mudah lagi untuk torsi bekerja. Makanya banyak dari pecinta balap yang merubah torsi mobil agar mendapatkan horsepower yang besar. Ya, memang horsepower itu sama dengan torsi dan waktu. Kata lainnya, waktu dan torsi itu kawin, anaknya yaitu horsepower bor. Lebih simpelnya yaitu torsi yang bekerja, sedangkan horsepower adalah seberapa cepat pekerjaan itu dilakukan dengan berat yang dipikul bor. Si Mehmet dengan berat 30 kg ditendang berkali-kali oleh Marjuki selaku ayahnya selama 1 jam dan mental sejauh 1 km. Nah, tendangan Marjuki dan waktu inilah yang disebut horsepower bor. Jaga ucapanmu anak muda. Iya salam. Memang keduanya itu tak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya jika kalian menginginkan dorongan atau sentakan akselerasi yang kuat, pilihlah torsi dan horsepower yang besar bor, biar mantep. Nah, jadi seperti itu bor, perbincangan singkat tentang torsi dan horsepower dari suatu kendaraan. Kesimpulannya, memang kecepatan pada mobil bisa dirasakan dari besar kecilnya torsi dan horsepower. Jika horsepower kita bedah, di dalamnya ada torsi dan waktu.
Sedangkan kalau torsi yang dibedah, di dalamnya ada gaya dan jarak, Bor. Cukup sekian pembahasan kita ini. Semoga kalian tidak mengerti dan tetap putus asa. Jangan semangat. Gua Aldi, thanks.